Dalam Buddha Nusanti kata Bhagawati bebekah itu Bante, mohon penjelasannya. Iya, kata beberkah. Arti beberkah adalah dia yang memiliki berkah. Si empunya berkah. Namanya yang beberkah. Misalnya ia berumah tangga, misalnya. Artinya punya rumah tangga. Dan karena beberkah, artinya punya berkah, ia yang memiliki itu punya kemampuan untuk memberi tidak? Punya kemampuan untuk memberi. Karena memang mempunyai. Nah, Sang Buddha dikatakan yang beberkah oleh karena beliau menunjukkan jalan menuju ke kemanfaatan, termasuk memberitahu jalan-jalan yang tidak patut untuk dipijak, yaitu jalan yang mendatangkan pada kerugian, pada kesengsaraan, pada penderitaan. Beliau dikatakan sebagai orang yang beberkah oleh karena beliau yang telah mencapai manfaat bagi diri sendiri, orang yang penuh keberkahan untuk diri sendiri, oleh diri sendiri, dan memberikan keberkahan bagi yang lain karena bisa memberitahu kemanfaatan-kemanfaatan yang beliau capai itu kepada orang lain supaya orang lain bisa ketahui dan jalankan dan capai untuk mendapatkan keberkahan itu. Dan ini adalah kalau di dalam Bubbabhagana Makara yang diawali dengan kata Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang beberkah. Satu, yang kedua adalah yang maha suci. Tiga adalah yang telah mencapai penerangan sempurna, tidak lain adalah pencapaian kebijaksanaan. Tidak lain adalah penembusan 4 kebenaran Arya. Ia yang punya pengetahuan disebut orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu, ya, apa gunanya kebijaksanaan? Manfaat dari punya pengetahuan itu apa? Manfaat dari punya pengetahuan adalah supaya bisa survive, bisa selamat, bisa aman. Kalau tidak punya pengetahuan, punya risiko untuk celaka. Mengapa orang berupaya untuk mencari pengetahuan? Mulai dari kecil sudah diajak untuk belajar, dan beberapa peradaban masyarakat menempatkan belajar itu sebagai sesuatu yang sakral, bukan sekedar pembelajaran biasa, sesuatu yang sakral. Ya, contohnya di beberapa wilayah, ya, baik di India, di Cina, di Jepang, atau di wilayah-wilayah yang lainnya, ya, menempatkan pembelajaran itu sebagai sesuatu yang sakral. Ya, ini adalah dari sisi pengetahuan akan bisa mendatangkan keselamatan, keamanan. Sisi kesucian, kalau keselamatan didapatkan dari pengetahuan, yang mana itu adalah sisi kebijaksanaan, yaitu sama sambuddha. Sisi Buddha artinya sadar, artinya tahu, artinya melek, artinya mekar.
Itu kata Buddha, yaitu ia yang menjadi tahu, punya kebijaksanaan, punya pengetahuan. Nah, sisi berikutnya adalah kesucian. Ya, yang maha suci. Artinya apa suci itu? Suci artinya adalah bersih. Nah, apanya yang bersih? Batinnya yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari pengotor-pengotor batin. Apa bentuk pengotor batin itu? Keserakahan, kebencian, kesesatan, dan lain-lainnya. Bagaimana kalau batin itu masih diwarnai oleh pengotor-pengotor batin, ada keserakahan, kebencian, kesesatan? Bagaimana hati yang masih ada warna kebenciannya? Apakah batin itu bisa tenang, bisa damai, bisa sejuk, atau gelisah, tegang, panas, terhimpit? Nah, di situ terbebas dari pengotor batin, bebas dari keserakahan, kebencian, kesesatan. Sebaliknya diwarnai oleh nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik, kewelas asihan, kemurah hatian, ya, dan nilai-nilai bajik, nilai-nilai luhur yang lainnya. Nah, ini akan mendatangkan kelapangan, keleluasaan, kelegaan, kenyamanan. Dan itu semua adalah menenangkan, menyejukkan. Tidak ada rasa iritasi. Ini yang disebut dengan ia yang telah bersih batinnya. Yaitu diwakili dengan kata arahato, ia yang maha suci. Kata maha suci ya terjemahan secara Indonesia. Ya, arahato sendiri, arahanta, ia yang telah terjauhkan dari pengotor-pengotor batin, ia yang telah membunuh pengotor batin. Nah, atau ia yang telah patut mendapatkan penghargaan, penghormatan. Itu namanya adalah arahanta. Nah, nilai luhur ketiga, sebagaimana disebutkan tadi, adalah kewelas asihan. Kewelas asihan dengan cara berbagi hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan, yaitu dengan mengajar, mengajak, membimbing ke hal-hal yang mendatangkan pada manfaat sesuai dengan jenjang tingkatannya, mulai dari surga sampai ke alam Brahma, sampai ke manfaat yang tertinggi, yaitu kepadaman penderitaan secara benar, mencapai nibbana. Yaitu adalah makna atau penjelasan dari kata beberkah, yang adalah terjemahan dari kata bhagawa. Bhagawa itu artinya orang yang punya bhaga. Bhaga itu apa? Bhaga itu bagian. Tidak lain adalah bagian manfaat. Itu namanya bhagawa. Keberadaan orang yang punya bhaga namanya bahagia. Kata bahagia itulah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahagia. Ya, kalau di bahasa Jawa yaitu ada macam-macam, ada bagio, ada bekjo, ada bejo. Kata bejo, bagio, bejo itu artinya yaitu beruntung. Nah, bagio ya kebahagiaan. Nah, itu apa namanya, kata bhagawa itu punya akar kata yang sama dengan kata bahagia. Ya, yang punya bagian, yaitu bagian manfaat dari apa yang telah diupayakan. Nah, tiga hal ini, kebijaksanaan, kesucian, kewelas asihan, itu adalah
merupakan nilai luhur utama Guru Agung Buddha yang ya ini bisa disimbolkan kalau di dalam tradisi Mahayana itu ada Setyamuni di tengah mewakili kesucian. Ya, samping kiri kanannya itu ada Avalokiteswara untuk mewakili kewelas asihan, yaitu keberkahan itu. Dan Wajrapani itu mewakili kebijaksanaan. Gampangannya itu Wajra itu apa? Wajra itu berlian. Kebijaksanaan itu ibarat berlian karena memang punya ketajaman, punya kekuatan, punya kecemerlangan, disebut dengan diupamakan dengan berlian. Jadi Bodhisattva Wajrapani, pani artinya yang bertangan, Wajrapani. Ia yang bertangan memegang wajra, memegang berlian. Meskipun kata wajra ini juga dalam epik yang lain itu diartikan senjatanya Dewa Wisnu atau senjatanya Dewa Krishna. Itu adalah wajra ini juga. Ya itu apa namanya, kurang lebihnya berkaitan dengan kata yang berberkah. Ya kalau kebijaksanaan itu bisa mendatangkan keselamatan, kesucian bisa mendatangkan kedamaian, kesejukan, terbebas dari iritasi, kewelas asihan bisa memberikan apa? Bisa mendatangkan apa? Kira-kira bisa mendatangkan apa? Kewelas asihan itu. Bagaimana kalau kita sedang berpraktik, ada orang yang sangat membutuhkan, kita dengan rasa belas kasihan membuka dompet, mengeluarkan ya sejumlah uang, memberi kepada dia, rasa hati kita bagaimana? Bahagia. Dada kita bagaimana? Damai. Lebar. Dada kita itu seolah-olah itu mekar. Nah, dada yang agung. Meskipun sebetulnya ya kenyataannya sama, tapi dirasa itu terasa ya apa namanya leluasa sekali. Nah itu adalah sisi bagaimana orang itu mewarnakan hati mereka itu dengan kewelas asihan, dengan tindak nyata kewelas asihan itu karena manfaat nyata sedemikian rupa yang manfaat seperti ini tidak akan bisa diperoleh oleh kebanyakan orang. Rasa yang sedemikian rupa yang tidak terlukiskan, menyenangkannya, lembutnya, indahnya, manisnya, itu hanya diperoleh oleh mereka-mereka yang memang secara real, secara sebenarnya ya menumpahkan atau menunjukkan atau mempraktekkan, mewarnakan batinnya itu dengan kewelas asihan. Nah itu manfaat-manfaat dari ketiga nilai luhur itu. Kebijaksanaan mendatangkan keselamatan, kesucian mendatangkan ketenangan, kewelas asihan mendatangkan keagungan. Agung itu apa? Agung itu besar. Nah, agung itu yang maha agung apa? Yang maha besar. Nah, maksudnya agung itu adalah besar. Atau banyak juga bisa. Sapitiyo vivacanto